adalah produk makanan yang terbuat dari tepung terigu yang difermentasikan dengan ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae, air dan atau tanpa penambahan makanan lain dan dipanggang. Berikut tahapan proses pembuatan roti tawar. 1. Penimbangan bahan. Menimbang harus dilakukan dengan teliti dan tepat memilih alat sesuai dengan berat bahan yang akan ditimbang. Komposisi roti tawar umumnya terdiri dari 57% tepung terigu, 36% air, 1,6% gula, 1,6% shortening mentega atau margarin, 1% tepung susu, 1% garam dapur, 0,8% ragi roti atau yeast, 0,8% malt, dan 0,2 garam mineral, menurut Astawan 2004. Yang kedua, pencampuran dan pengadukan bahan atau mixing. Sebelum memasukkan air dan mentega, aduk terlebih dahulu bahan kering atau lebih disarankan, alasannya supaya semua bahan tercampur secara merata untuk hidrasi yang sempurna dari pati dan protein, sehingga membentuk gluten atau protein dalam tepung. Proses pengadukan akan dihentikan apabila jaringan gluten sudah terbentuk dengan sempurna atau dikenal istilah kalis atau well developed. Secara fisik, adonan sudah mencapai kalis apabila adonan sudah memiliki tekstur tipis, transparan, dan memiliki robekan adonan yang lurus. Yang ketiga, resting time. Resting time adalah waktu istirahat sementara yang diberikan adonan agar adonan menjadi rileks dan memudahkan adonan untuk dapat ditangani pada tahap berikutnya. Resting time sebenarnya merupakan proses fermentasi tahap 1. Resting time dilakukan di dalam mesin pengaduk yang tertutup selama sekitar 10-15 menit. Yang keempat, pengempisan adonan. Adonan dimix kembali sekitar 2-3 menit. Proses yang satu ini bertujuan untuk mengeluarkan gas pada adonan dalam dengan cara menekankan adonan menggunakan roll serta penghalusan tekstur adonan supaya menjadi lebih halus atau pastikan semua gas keluar. Yang kelima, pembagian adonan. Setelah fermentasi awal, adonan dimasukkan ke dalam mesin pemotong adonan ini. Adonan dibagi dengan ukuran dan berat tertentu dengan menggunakan mesin ini. Proses ini dilakukan dengan cepat dan seakurat mungkin untuk menghindari fermentasi yang berlebihan. Membagi adonan dengan alat ini, potongan dapat lebih homogen dan berat yang seragam. Ukuran dan berat adonan dapat disesuaikan dengan mesin ini. Di sini, adonan dibagi dengan berat masing-masing 200 gram per potongan. Yang keenam, penggulungan adonan. Selanjutnya, adonan akan mengalami proses penggulungan. Seperti namanya, mesin ini bekerja dengan cara menggulung lembaran adonan yang sudah sesuai dengan keinginan penggunanya. Penggunaan mesin Doggle Molder ini mampu memberikan hasil dan gulungan yang maksimal meski memproduksi roti dalam jumlah banyak. Selain membuat gulungan dengan bentuk yang sama pada setiap adonan, Doggle Molder ini juga membuat roti menjadi lebih mengembang, empuk, dan berisi. Bahkan Doggle Molder ini dapat menggulung seluruh adonan secara bersamaan tanpa risiko munculnya gelembung udara yang dapat merusak kualitas roti. Meski pengerjaannya cepat, adonan roti tetap dapat mempertahankan tekstur seperti semula, bahkan tak jarang membantu membuat adonan menjadi lebih lembut. Selain itu, bentuk dan ukuran penggulungan pun lebih presisi, dengan tampilan yang lebih rapi dan lebih cantik. Yang ketujuh, peletakan adonan dalam loyang atau pending. Proses peletakan adonan dalam loyang dilakukan dengan memperhatikan posisi adonan yang terkunci, atau lapisan perekat adonan harus berada pada bagian bawah. Hal ini dilakukan untuk mencegah lipatan perekat adonan terbuka pada saat final proofing dan pemanggangan atau pengovenan. Pada proses pending, loyang harus dikondisikan agar roti mudah terlepas dari loyang setelah proses pemanggangan, dengan jalan memberikan oles loyang dan pemanasan. Yang kedelapan, final proofing atau fermentasi akhir. Final proofing atau fermentasi akhir merupakan proses pengembangan adonan hingga mencapai besar adonan yang optimal. Selain terjadinya kenaikan volume dalam proses final proofing, juga dihasilkan alkohol, serta terjadi kenaikan suhu adonan atau panas dan pembentukan rasa. Untuk roti tawar biasa, fermentasinya sampai tinggi adonan 20%, lebih tinggi dari loyang yang digunakan. Biasanya, fermentasi ini memerlukan waktu 30-60 menit menurut Wahyudi 2003.
Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi antara lain jumlah yeast yang digunakan dalam adonan, pH, penyerapan air, serta kuantitas bahan. Yang kesembilan, pemanggangan atau pengovenan. Proses pemanggangan atau baking proses merupakan proses terakhir dan terpenting dalam pembuatan roti. Menurut Peller 1979, dalam proses pemanggangan terjadi perpindahan panas oven yang akan mengubah adonan menjadi produk ringan, berongga atau porous, siap cerna dan kaya rasa. Temperatur oven sangat menentukan kualitas akhir dari roti yang dibuat. Pada roti tawar dianjurkan dengan suhu 220 derajat Celcius serta loyang tertutup 30-35 menit. 10. Depanning. Depanning merupakan pelepasan roti dari loyang setelah roti mengalami proses pemanggangan sampai matang untuk didinginkan. Roti yang sudah matang dikeluarkan dari loyang dan dikeluarkan dari cetakan secara cepat agar tidak terjadi perubahan bentuk dan menghindari timbulnya penguapan pada bagian bawah roti, sehingga menjadi berkeringat dan basah atau lembab, menurut Santomi 2009. 11. Pemotongan atau bread slicer. Alat ini digunakan khusus untuk memotong roti tawar. Bread slicer ini dilengkapi dengan pisau pemotong yang mempunyai ukuran yang sama dan juga dapat mengatur panjang dari roti yang akan dipotong, sehingga hasil pemotongan mempunyai ketebalan yang seragam. Pisau pemotong digerakkan dengan menggunakan motor penggerak atau dinamo yang digerakkan dari sumber listrik. Dan yang terakhir, tahap pengemasan atau bread packaging. Mesin pengemas horizontal merupakan mesin packaging otomatis dengan model horizontal yang digunakan untuk mempacking berbagai produk seperti roti. Mesin pengemas horizontal merupakan mesin yang memiliki kecepatan hingga 220 pieces per min. Lalu, mesin ini dapat dikategorikan untuk mesin skala industri yang memerlukan penghasil produk secara cepat dan efisien. Mesin pengemas otomatis horizontal